Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Ini adalah akibat orang yang nggak paham bola ngurusin bola. Iya, dengan segala respect ya, Ahmad Dhani kalau di dunia musik itu adalah maestro ya, legend. Makanya menurutku dia seharusnya nggak usah di Komisi 10 sih. Ngapain ngurusin olahraga? Nggak paham olahraga ini orang. Harusnya ngurusin pendidikan lebih cocok, ngurusin kebudayaan lebih cocok. Iya, pernyataannya di gedung DPR ya ketika rapat dengan Kemenpora dan juga PSSI mengenai naturalisasi 3 pemain, Emil, Joy dan juga Dean James. Ya mungkin kalian bisa lah mengomentari pendapatnya itu gimana sih menilainya. Tapi yang mau aku tanggapi di sini adalah Ahmad Dhani ini nggak paham konteks sepak bolanya, nggak paham. Dia itu cuma ngertinya itu naturalisasi itu ini pemain bule mau dijadikan jadi pemain Indonesia, itu yang dia paham. Dia nggak paham persaingan sepak bola dunia, kualitas liga, pemain yang bermain di dalamnya itu menentukan kualitas timnas. Nggak paham. Kualitas pemain-pemain yang dinaturalisasi ini jauh sangat melebihi pemain-pemain yang di Liga 1. Dia nggak paham. Jadi makanya komentarnya ya nyeleneh lah ya, ngawur. Jadi sekali lagi saran aku ya kepada ketua komisi lah. Harusnya yang di Komisi 10 tuh orang-orang yang memang paham olahraga. Aduh Indonesiaku. Ya ilah, main bola kudu lihat-lihat ras. Asal ada darah Indonesianya ambil aja. Mau kulitnya putih, hitam, pink, ungu, udah kalau jago main bola ada darah Indonesianya ambil aja sih. Yang diutamakan dalam naturalisasi ini kan main bolanya gitu. Namanya juga sepak bola. Jago nggak main bola, bisa ningkatin timnas nggak? Itu kan bukan warna kulitnya, bukan bola matanya warna apa. Itu mau nomor sekian. Asal ada darah Indonesianya aja udah ambil aja. Kalau dipilah-pilih sampai ke warna kulit, warna bola mata, itu kan diskriminasi malah namanya. Udah Pak Ahmad Dhani udah main band aja, udah Dewa 19 lagunya enak-enak. Naturalisasi pemain akan memutus kesempatan pemain lokal untuk berkancah di tingkat internasional, kata Ibu Dewan ya. Dewan kita yang tercinta. Selalu ada saja, bingung gue, di proses naturalisasi di rapat DPR selalu ada yang begini gitu. Orangnya beda-beda. Gue nggak ngerti apa memang titipan atau memang tugas mereka begitu biar ada kontra gitu. Karena ya antara itu dua, titipan atau memang dari lubuk hatinya mereka. Dan ibu ini lebih lucu lagi bilang bahwa mengurangi kesempatan pemain lokal untuk berkancah di tingkat internasional. Menurutku tidak tepat kalau mengurangi. Pemain lokal punya kesempatan dan hak yang sama untuk bisa membela timnas Indonesia sama dengan pemain keturunan. Ya, kembali lagi mereka harus buktikan bahwa kualitasnya mereka tidak kalah dengan pemain naturalisasi. Itu yang jauh lebih penting. Ya, dan ketika coach Patrick dan timnya nanti melihat bahwa pemain lokal, pemain liga kita ya, pemain liga lokal kita bisa lebih baik dibandingkan naturalisasi, maka mereka akan diberikan kesempatan bermain. Sesimpel itu. Ya, jadi kalau dibilang mengurangi, tidak. Ini seleksi alam ya. Yang lebih baik yang akan main. Sesimpel itu. Pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia, Pak. Lalu anaknya kita bina, Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya, Pak. Jadi iya, jadi kemungkinan ada pemain Arab Algeria atau Aljazair atau yang mana gitu, yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi, Pak. Dicarikan istri di sini, lalu anaknya kita bina, Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Ini pemikirannya agak out of the box, Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Sebelum lanjut ke videonya, saya mau membagikan tips dan trik untuk mendapatkan pengikut yang banyak di Instagram. Buat teman-teman yang mau mendapatkan followers yang banyak di Instagram, teman-teman bisa pakai cara yang akan saya gunakan ini. Teman-teman bisa lihat di sini, pengikut saya masih 0 dan postingan juga masih 0. Jadi akun ini masih terbilang baru. Caranya adalah teman-teman masuk ke situs yang akan saya bagikan di sini dan sudah saya tulis di
kolom deskripsinya teman-teman. Teman-teman masuk ke situs yang sudah saya bagikan di kolom deskripsi. Nama situsnya adalah birtakipsi.net ya. Langsung saja kita pilih yang paling atas ini teman-teman, yang warna hijau. Nah setelah itu teman-teman bisa pilih bahasa, kemudian teman-teman ganti ke bahasa Indonesia. Setelah itu di bagian nama belakang dan juga kata sandi, teman-teman masukkan saja nama Instagram teman-teman dan juga kata sandinya. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke dalam situsnya. Di sini teman-teman bisa pilih bahasa lagi untuk menggunakan bahasa Indonesia. Teman bisa menemukan beberapa item yang ada di sini. Teman-teman bisa kirim suka, kirim pengikut, kirim komentar, tampilan cerita, tampilan video, tampilan langsung, simpan, kirim, promosi dan gunakan kupon. Nah, di sini teman-teman kalau mendapatkan followers yang banyak Instagram, teman-teman bisa pilih yang kirim pengikut. Dan juga di bagian nama belakang teman-teman isi saja nama Instagramnya teman-teman. Selanjutnya teman-teman klik temukan pengguna. Teman-teman klik yang awal untuk mendapatkan jumlah pengikut. Di sini dia menyediakan 50 pengikut dalam waktu 120 detik. Teman-teman pilih saja yang awal atau yang start. Di sini dia dalam proses mengirim ke Instagramnya teman-teman semua. Jangan lupa nama situsnya adalah birtakipsi.net. Oke teman-teman, dalam waktu 120 detik situs ini sudah mengirimkan 50 pengikut untuk Instagram kita. Langsung saja kita cek ke Instagramnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tadi yang pengikutnya 0, sekarang sudah 18 pengikut dan pengikut yang lainnya masih dalam antrian dan pastinya akan masuk ke Instagram kita. Yakin cara-cara seperti itu akan berhasil? Saya sih tidak yakin ya. Terlepas ini hanya sekedar gurauan atau bercanda ketika di sela-sela sidang ini, tapi saya pikir hal-hal semacam ini saya akan sangat mendukung kalau Ahmad Dhani itu bicara soal pembinaan usia mudanya, soal grassroots-nya, atau soal liganya. Saya tidak akan kontra dengan statement-statementnya dia. Dan saya kan bukan hanya saya, semua orang pasti akan pro dengan statement-statementnya Ahmad Dhani kalau yang dia komentari itu bukan soal naturalisasinya saja, atau yang nyeleneh-nyeleneh seperti ini. Tapi coba dia bicara soal liganya, kualitas liga, kemudian bicara soal pembinaan usia mudanya, sudah sampai di mana nih Kemenpora dan PSSI melakukan ini, apakah sudah ada hasilnya atau seperti apa, supaya apa kita masyarakat bisa tahu loh. Karena kan sejauh ini kita tidak tahu kan hasil dari pembinaan usia muda itu di mana gitu. Hasilnya seperti apa kan kita tidak tahu. Harusnya di sidang-sidang seperti ini itu kesempatan anggota DPR RI bertanya soal itu. Oke, mungkin agak sedikit keluar out of the box ya dari proses persetujuan naturalisasi ini. Tapi saya pikir karena kita bicara soal naturalisasi dan naturalisasi ini diperbincangkan terus-menerus dan dipermasalahkan terus-menerus oleh beberapa anggota DPR RI, dan ada yang beranggapan bahwa kalau kita menggunakan pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain naturalisasi, maka akan memutus kesempatan pemain-pemain lokal untuk berkancah di internasional. Pertanyaannya, apakah kalian sudah pernah bertanya ke Kemenpora dan juga PSSI? Bagaimana sih pembinaan usia mudanya? Grassroots-nya seperti apa sih? Sudah sampai di mana? Liganya peringkat berapa sih? Kualitasnya liganya seperti apa sih? Harusnya itu yang dipertanyakan, supaya ketika kalian berstatement jangan ngawur. Makanya saya bilang, orang-orang yang tidak mengerti sepak bola, tetapi karena dia duduk di DPR, ya mau tidak mau dia harus bicara. Bukan bicara yang penting, tapi yang penting bicara. Yang lebih ngawur kan dia bilang, kita carikan tuh pemain-pemain yang sekiranya sudah usia 40, kita jodohkan dengan perempuan Indonesia, lalu anaknya kan pasti Indonesian born. Apakah Indonesian born yakin dia lebih bagus cara bermain sepak bolanya? Kan belum tentu juga. Kalau kemudian misalkan ya betul yang dibilang sama Ahmad Dhani, anaknya Indonesian born, apakah dia akan jago bermain sepak bola? Kan belum tentu. Kalau bapaknya jago main sepak bola, belum tentu anaknya juga jago main sepak bola. Kalau anaknya tidak mau jadi pemain sepak bola, kan rugi, kita sudah terlanjur menganggarkan, iya kan? Sudah terlanjur ada programnya, kan rugi, mubazir. Jadi itulah, sekali lagi, sebenarnya ini haknya mereka ya, tapi ya izinkanlah kita untuk mengkritik ketika yang kita dengar itu di luar dari yang apa yang kita inginkan gitu. Seharusnya orang-orang seperti Ahmad Dhani ini, mereka ini kan orang, katakanlah orang berpendidikan yang punya pengaruh, influence lah untuk masyarakat. Apalagi ketika ada ketua PSSI di situ,
andai kata saya yang menjadi anggota DPR RI di situ dan punya kesempatan untuk berbicara dengan Erick Thohir, maka saya akan tanyakan, Pak, supaya pemain-pemain naturalisasi ini atau pemain-pemain lokal kita bisa bersaing dengan pemain keturunan kita, saya mau tahu liga kita peringkat berapa dan kualitasnya seperti apa. Kemudian pembinaan usia mudanya sudah sampai di mana dan hasilnya seperti apa. Saya akan tanyakan itu. Supaya apa? Tidak ada pernyataan-pernyataan yang bilang bahwa kalau kita menggunakan pemain-pemain diaspora atau pemain keturunan, maka ini akan memutus kesempatan pemain-pemain lokal. Saya pikir tidak akan memutus. Karena akan ada timnas kelompok umur ini. Kita lihat kemarin, timnas U20. Adakah pemain diaspora? Silakan kita buka-bukaan data. Tidak ada pemain diaspora. Cuma 2. Timnas U20 kemarin, Welber Jardim dan si Jens Reven. Itu pun mereka kurang dapat kesempatan bermain. Coach Indra lebih mempercayakan semuanya ke pemain-pemain lokal. Pertanyaannya, apakah itu bukan kesempatan untuk pemain-pemain lokal berlaga di kancah internasional? Itu sebuah kesempatan. Kelompok umur usia 17, banyak kok pemain-pemain lokal kita, iya kan? AFF kemarin deh, jangan jauh-jauh. Di eranya Sintayong kemarin 2025 atau 2024 kemarin, iya kan? Itu kan rata-rata pemain-pemain lokal semua. Di ajang-ajang resmi seperti itu. Artinya tidak memutus kesempatan. Tapi sekali lagi kan kita harus tahu juga konteksnya kita naturalisasi sebanyak ini kan untuk apa? PSSI itu lagi kejar targetnya itu masuk Piala Dunia. Kita tidak punya pemain yang kualitasnya itu setara Jay Itzes, iya kan? Setara Emil Audero, setara Ragnar Oratmangun, iya kan? Setara Joy Pelupesi, Dean James, Kelvin Verdong, Mes Hilkers. Kalau kita punya pemain-pemain lokal yang setara mereka, ngapain kita capek-capek untuk naturalisasi? Kan begitu. Karena tidak punya atau belum punya, makanya dipanggillah pemain-pemain keturunan ini. Apakah mereka bule? Betul. Mereka lahir di luar negeri. Tapi ingat bahwa mereka punya garis keturunan Indonesia yang tidak terpisahkan dari Indonesia itu sendiri. Jadi yang rasis-rasis, come on man. Menurut saya hal-hal seperti ini tidak perlulah diperbincangkan di forum resmi seperti itu. Oke, mungkin ada orang yang bilang itu kan haknya dia yang untuk berbicara karena dia anggota DPR segala macam. Itu hak dia untuk berbicara situ. Betul, tapi menurut saya masyarakat, gunakanlah hak Anda itu untuk berbicara yang penting-penting. Yang punya manfaat lah. Apalagi soal sepak bola. Iya kan? Kalau kita bertanya atau kita memberi sebuah statement pernyataan yang nyeleneh, itu menurut saya kan kita bisa berpikir ini orang punya kualitas seperti apa. Oke, mungkin di dunia musik Ahmad Dhani punya nama besar. Tapi kalau untuk sepak bola ya kita, kenapa sih dia harus berkomentar begitu kemarin kan? Dan baru kali ini juga saya lihat dia berkomentar begitu, karena biasanya itu si Verel Bramasta, kemudian Denny Cagur, ya kan, Ibu Ketua Komisi 10, itu mereka yang bicara. Tapi kok tumben Ahmad Dhani ikutan berbicara begitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan besar begitu. Kenapa sih harus ada statement-statement seperti itu? Dan harusnya Ahmad Dhani ya legowo untuk minta maaf. Ya semua supporter Indonesia yang mungkin tersinggung dan ya, pemain-pemain timnas harusnya seperti itu. Karena apa? Bisa saja mereka tersinggung. Loh, kita tidak dianggap di sini. Kenapa ada anggota DPR RI yang bicara seperti itu? Kenapa sih harus rasis? Kenapa sih harus ada warna kulit, warna mata, bola mata segala macam, Korea, Afrika, bule dan lain sebagainya? Kalau mereka mau bermain untuk Indonesia dan mereka mau berdarah-darah untuk timnas Indonesia, ngapain kita beda-bedakan mereka punya warna kulit dan rambut? Ngapain kita beda-bedakan mereka punya warna mata dan lain sebagainya? Toh di lapangan juga mereka pakai baju yang ada logo Garudanya, yang ada gambar Garudanya seperti ini, iya kan? Artinya mereka cinta dengan Indonesia. Toh mereka juga sebagian dari tubuh mereka, darah mereka orang Indonesia. Ngapain kita harus rasis? Iya kan? Dan sekali lagi, ya saya sih berharap ya kedepannya tidak ada lagi anggota DPR yang seperti ini. Oke, mungkin ada ya pro dan kontra. Kita kan manusia, kita bisa berpikir dengan sisi yang lebih objektif bahwa oke, mereka punya kesempatan hak untuk berbicara sebagai anggota DPR. Kemudian mereka juga mungkin mau supaya pemain-pemain lokal punya kesempatan yang sama dengan pemain-pemain diaspora ini untuk bermain di event Piala Dunia.
Tapi ya kembali lagi, apakah mereka mampu untuk sampai ke sana? Belum tentu. Dan itulah sebabnya kenapa kita menggunakan pemain-pemain diaspora ini. Jadi saya pikir teman-teman ya, kita jangan sampai rasis juga lah. Jangan sampai kita rasis kayak pemain-pemain keturunan. Karena bagaimanapun juga mereka setengahnya orang Indonesia. Karena sekali lagi mereka tidak bisa memilih nih mereka mau lahir di mana. Yang bisa memilih untuk melahirkan ya bapak dan mamanya mereka, bukan si anaknya yang mau bermain untuk timnas Indonesia. Dan sekali lagi ayo kita dukung timnas di bulan Maret akan lawan Australia dan juga Bahrain. Kita doakan semoga menang dan masuk Piala Dunia. Karena kalau kita punya 9 poin atau setidaknya 9 lah, kita bisa ada di peringkat 2 dan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.